Halo guys, kita jumpa lagi di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Masih bersama saya, Awin. Hari ini kita akan membahas mindset petani milenial yang nomor 4, yaitu petani milenial adalah socio agripreneur. Petani milenial, saya ulang sekali lagi, petani milenial adalah socio agripreneur yang mampu melakukan inovasi dengan merubah mindset, yaitu cara bertani kita dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pengolahan hasil pertanian kita, distribusi, hingga penjualan sampai dengan ke konsumen. Itu kita harus selalu berinovasi. Jadinya hari ini kita akan berkunjung lagi ke kebun sahabat saya. Kita akan mengobrol-ngobrol. Ya, simak ya guys. Oke guys, hari ini kita jalan-jalan mengunjungi sahabat saya yang mempunyai kebun kelapa. Halo Pak Kaping. Ya, wah lagi sibuk ini. Wah, sudah subur ini kelapanya ya. Oh ya, bagus. Ya ini mengganggu ini waktunya nih. Saya kebetulan jalan-jalan ini ke kebunnya. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu. Oke, Bos. Ya. Oke. Ya, Pak Kaping. Wah, ini mesinnya baru kayaknya saya lihat ini. Ya, baru kemarin beli. Kalau yang dulu tuh yang manual sakit badan pakai itu. Ya, kalau terus ini, sekarang ini cepet dah kerjanya. Ya, yang lama kita harus mompa terus ya. Ya. Nah, ini jadinya sudah update teknologi nih. Gimana hasilnya? Lebih cepat ya, lebih efektif. Ya, ini kita dari channel Petani Milenial. Jadinya kebetulan ini kita hari ini akan membahas mindset petani milenial yang nomor 4. Apa itu mindset yang nomor 4? Nah, ini mindset ini adalah cara berpikir atau cara pandangnya kita ya. Kebetulan mindset petani milenial yang keempat itu adalah socio agripreneur. Jadinya petani milenial adalah socio agripreneur yang mampu melakukan inovasi dan mengubah mindset petani. Jadinya dengan memanfaatkan teknologi seperti yang Pak Kaping lakukan sekarang, itu jadinya menggunakan teknologi dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari produksi, pengolahan pertanian, distribusi sampai dengan ke menjual hasil pertanian. Ya, itu mindset yang keempat. Kita ada 9 mindset. Nanti Pak Kaping cek di channel YouTube kita. Ya, nanti lengkap di sana. Ya, ini berarti ini sudah sejak kapan ini menggunakan teknologi? Kemarin ini. Baru. Ya, jadinya kita bertani jadinya harus selalu update supaya memudahkan pekerjaan kita ya. Ya, jadinya selain menggunakan teknologi supaya tanaman kita bisa maksimal. Nah, ini untuk hasilnya nanti bagaimana Pak Kaping untuk hasil panennya ini? Kira kalau hasil panen per bulan tuh bisa mencapai lah pakai tambahan kita, pakai tanah kurang lebih per bulan kita masukkan 5 juta lah dari kelapa nih, ladang sendiri. Wah, lumayan ya jadinya keuntungannya jadinya ya. Apalagi langsung dijual berarti ke konsumen apa pakai tengkulak nih?
nanti kalau kita nggak muat dengan mobil, kadang diserahkan juga ke orang lain gitu ya. Ya, tapi lebih baik ini ya kalau kita mampu kita jual langsung ke konsumen. Apalagi kan hasilnya pasti jauh lebih bagus karena harga di konsumen itu bisa langsung dapat keuntungan yang lebih besar. Nah, kalau biasanya ini sendiri yang mengurusi hasil produksinya. Ya, kalau ini dibantu dengan anak, dengan istri, kita sama. Nah, ada dari juga kita bantu. Nah, kalau untuk petani-petani yang lain apakah sama seperti Pak Kaping atau bagaimana, punya cara tersendiri untuk memasarkan hasil panennya seperti itu? Kurang lebih tuh sama petani yang lain tuh pemasarannya, ada yang punya mobil sendiri juga, ada yang dari mobil juga. Ya, artinya sudah mulai ya, jadinya sudah mulai berpikir petani-petani saat ini langsung jadinya bertemu dengan konsumen langsung ya, jadinya untuk memasarkan hasil pertaniannya. Jadinya di sini mindset kita sebagai petani jangan hanya kita berpikiran mencari keuntungan sendiri, ataupun selain mencari keuntungan sendiri kita juga harus berbagi. Jadi kita harus berbagi dengan yang lain, kita harus bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi kalau Pak Kaping punya kebun yang luas, tentu kan bisa mempekerjakan yang lain, bisa tetangga ataupun teman-teman yang perlu pekerjaan seperti itu. Ya, nanti kalau perlu tambahan tenaga, mungkin yang sedang tidak bekerja bisa ikut bekerja, jadinya bisa menambah penghasilan, selain bisa membantu juga perekonomian yang lain. Ya Pak Kaping, nah ini nanti terus diupdate teknologi-teknologinya, selain yang sudah ada, nanti juga dari memanennya perlu juga cara-cara atau alat-alat yang digunakan supaya bisa lebih efektif. Ya, terima kasih ini berbagi informasi, jadinya kita saling sharing pengetahuan yang akan kita share ini di channel YouTube. Jadinya saya mohon izin jalan-jalan ini di kebunnya Pak Kaping. Oke, ya Pak Kaping silahkan lanjutkan ini supaya tanaman kelapanya bisa tumbuh lebih subur. Oke guys, tadi kita sudah sempat mengobrol dengan salah satu sahabat saya yang sedang melakukan pemeliharaan terhadap pohon kelapa. Jadinya sudah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan alat-alat yang update, jadi tidak lagi dengan cara-cara manual. Jadi kita sebagai petani milenial, terus sebagai socio agripreneur, itu kita selain memiliki jiwa wirausaha, kita juga harus memiliki jiwa sosial. Tentunya di sektor pertanian kita tidak hanya dalam berusaha hanya mencari keuntungan, tetapi kita bisa membantu satu sama lain dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Jadi karena saat ini banyak sekali kita lihat anak-anak muda maupun yang baru mulai mencari kerja. Kita harus merubah mindsetnya. Kita tidak hanya memiliki mindset untuk mencari kerja, tapi kita harus merubah. Kita membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan cara mengembangkan ilmu yang kita miliki, skill yang kita miliki, maka kita akan
bisa melakukan membuka peluang-peluang usaha yang ada, dan juga menerapkan teknologi yang tepat guna, sehingga kita bisa bertani tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi kita bisa jadikan peluang usaha, peluang bisnis untuk meningkatkan penghasilan, juga untuk membantu orang lain membuka lapangan pekerjaan. Nah, selain itu kita juga dengan memanfaatkan teknologi mulai dari produksi hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan distribusinya sampai ke penjualan. Juga kita harus memiliki pengetahuan yang cukup. Kita gunakan cara-cara yang terbaru, mulai produksi, mengolahnya, sehingga distribusinya seperti sahabat saya tadi, dari petani bisa langsung menjual hasilnya ke konsumen. Jadinya hasil yang didapat juga lebih maksimal dan juga lebih menguntungkan. Oke guys, jadinya untuk kita sebagai anak muda, kita tidak hanya berdiam diri, kita harus tinggalkan mindset yang lama. Kita harus merubah pola pikir kita menjadi lebih baik, lebih inovatif, lebih kreatif, sehingga kita para milenial mau terjun di menggeluti usaha pertanian. Sungguh banyak sekali sudah teknologi yang kita bisa manfaatkan, kita bisa terapkan, kita bisa mengedukasi orang lain, sehingga kita bisa memberikan inspirasi kepada yang lain. Ya guys, ini cuacanya mendung. Ya guys, itu tadi mindset kita yang keempat dari petani milenial. Semoga kita bisa membuka wawasan, membuka pikiran kita, cara pandang kita, sehingga kita bisa bertani lebih baik dengan menggunakan inovasi-inovasi yang ada. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel kita, channel Petani Milenial, sehingga informasi yang bermanfaat kita bisa sebarkan ke yang lainnya. Dan salam Petani Milenial Indonesia.